Perkenalkan, nama saya Dewi Sinjanggelia, NIM 19442-005. Saya di sini akan menjelaskan apa itu pengertian kognitif. Menurut Wunsch, kognitif adalah suatu proses aktif dan kreatif yang bertujuan untuk membangun struktur melalui pengalaman-pengalaman. Wunsch percaya bahwa pikiran adalah hasil kreasi para siswa yang aktif dan kreatif yang kemudian disimpan di dalam memori. Teori belajar kognitif menekankan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh perspektif serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Model pembelajaran kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut dengan model perseptual. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Perspektif kognitif membagi jenis pengetahuan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan yang dapat dinyatakan dalam bentuk kata atau disebut pula pengetahuan yang konseptual. Pengetahuan yang deklaratif rentannya luas, dapat tentang fakta, konsep, globalisasi, pengalaman pribadi, atau tentang hukum dan aturan. Pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan dengan tahap-tahap atau proses-proses yang dilakukan atau pengetahuan tentang bagaimana melakukan how to do. Pengetahuan ini dicirikan oleh adanya praktik atau implementasi dari suatu konsep. Yang ketiga adalah pengetahuan kondisional, yaitu pengetahuan tentang kapan dan mengapa, when and why. Suatu pengetahuan deklaratif dengan pengetahuan prosedural digunakan. Pengetahuan ini terkait dengan bagaimana mengimplementasikan baik pengetahuan deklaratif maupun prosedural. Yang ketiga adalah pengetahuan kondisional, yaitu pengetahuan tentang kapan dan mengapa, when and why. Suatu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Pengetahuan ini terkait dengan bagaimana kita mengimplementasikan baik pengetahuan deklaratif maupun pengetahuan prosedural. Pengetahuan ini amat penting karena menentukan kapan penggunaan konsep dan prosedur yang tepat dalam pemecahan masalah. Dwi Agustin, NIM 194420016. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya. 3 macam sistem penyimpanan ingatan. Yang pertama, memori sensori. Memori sensori merupakan sistem mengingat stimulasi secara cepat. Yang kedua, memori kerja. Memori kerja merupakan ingatan jangka pendek. Dan yang terakhir, memori jangka panjang, yang berfungsi sebagai penyimpanan informasi yang sangat besar dalam waktu yang cukup lama. Teori belajar berbasis kognitif. Teori kognitif menurut Gestalt. Pokok pandangan Gestalt bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi. Pandangan Gestalt lebih menekankan pada perilaku moral. Implikasi teori Gestalt dalam pembelajaran. Yang pertama, pengalaman tilikan. Kemampuan tilikan adalah kemampuan mengenali keterkaitan unsur-unsur dalam suatu peristiwa. Yang kedua, pembelajaran bermakna. Kebermaknaan unsur-unsur yang terkait dalam proses pembelajaran akan semakin efektif. Hal ini akan sangat penting dalam pemecahan masalah. 3. Perilaku bertujuan. Maknanya, perilaku terarah pada tujuan. Proses pembelajaran akan objektif jika peserta didik mengenal tujuan yang akan dicapai dalam suatu proses pembelajaran tertentu. 4. Prinsip ruang hidup. Individu memiliki keterkaitan dengan lingkungannya.
Pembelajaran hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan setempat. Dan yang terakhir yaitu transfer dalam belajar. Hal ini terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok masalah dan menemukan generasi untuk memecahkan masalah. Teori belajar medan kognitif menurut Kurt Lewin. Kurt Lewin mengembangkan teori belajar medan kognitif yang menitikberatkan perhatian dari kepribadian dan psikologi sosial. Karena hakikatnya masing-masing individu berada dalam medan kekuatan yang disebut sifat psikis. Jadi, tingkah laku merupakan hasil interaksi antar kekuatan baik dari individu maupun luar diri individu. Perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif disebut teori perkembangan intelektual atau perkembangan mental. Menurutnya, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Sekian materi yang saya jelaskan, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Fiprianti Setiani, NIM 1944215. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan kognitif Jean Piaget. Tahapan perkembangan kognitif Jean Piaget dibagi menjadi 4 tahap. Pertama, tahap sensori motor, yaitu sejak lahir sampai sekitar usia 2 tahun. 2. Tahap pra-operasional, yaitu sekitar usia 2 tahun sampai 7 tahun. 3. Tahap operasional konkret, yaitu sekitar usia 7 tahun sampai 11 tahun. 4. Tahap operasional formal, yaitu sekitar usia 11 tahun dan seterusnya. Berikutnya, implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran. Menurut Piaget, secara garis besar, skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya dibagi menjadi 4 periode utama atau tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, bahasa dan cara berpikir, yaitu bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. 2. Bahan baru tetapi tidak asing, itu bahan baru yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan sebagai bahan baru tetapi tidak asing. 3. Beri peluang anak untuk belajar. Seperti halnya di dalam kelas, berilah peluang anak-anak untuk berbicara dan berdiskusi bersama teman-temannya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Kusuma Dewati, NIM 194420019. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran. Yang pertama, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang yang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Yang kedua, bahasa yang dipelajari hendaknya dirasakan sebagai bahan pembelajaran baru tetapi tidak asing. Sebenarnya, anak sudah mengetahui cara mengerjakan dan menyelesaikan suatu permasalahan tugas, tetapi guru harusnya mencari cara belajar atau metode lain agar anak tidak mudah bosan dalam belajar di kelas. Jadi, dalam pembelajaran di kelas, materi yang diberikan kepada anak harusnya bahan materi baru sesuai dengan perkembangan anak. Ketiga, berikan peluang agar anak belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya untuk melatih perkembangannya. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang teori discovery learning dari Jerome S. Bruner. Dasar teori Bruner adalah ungkapan Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan secara aktif saat belajar di kelas. Berperan secara aktif maksudnya mengikuti kegiatan pembelajaran, seperti memperhatikan guru, memahami, bertanya, serta berpendapat. Konsepnya adalah belajar dengan menemukan.
seumpama mencari rumus akar pada soal matematika. Guru memberikan cara-caranya. Kemudian anak harus memahami dan bagaimana menyelesaikan persoalan matematika tersebut. Siswa dapat mengorganisasikan bahan pelajaran yang dipelajarinya dengan suatu bentuk akhir yang sesuai dengan tingkat kemajuan berpikir anak. Jadi, anak harus belajar dengan tingkat kemampuannya sendiri dan guru harus mengarahkannya. Menurut Brunner, seiring dengan terjadinya pertumbuhan kognitif para pembelajar, harus melalui 3 tahapan perkembangan intelektual, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Enaktif sendiri adalah seorang belajar tentang dunia melalui respon atau aksi terhadap suatu objek. Contohnya, dalam tahap ini guru bisa memberikan pertanyaan kepada anak, lalu anak mencari jawaban dan meresponnya. Yang kedua, ikonik. Ikonik adalah pembelajaran terjadi melalui penggunaan model dan gambar-gambar serta visualisasi verbal. Dalam tahap ini, penyajian pembelajaran kepada anak dilakukan berdasarkan pada pikiran internal, di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan oleh anak. Yang ketiga, simbolik. Siswa mampu menggambarkan kapasitas berpikirnya dalam istilah yang abstrak. Maksudnya tidak melihat benda yang sebenarnya. Anak sudah bisa berpikir tanpa harus memperhatikan keadaan atau benda yang sebenarnya atau yang sudah ada. Sekian, terima kasih.